Halo semuanya, di sini saya akan membahas salah satu karya yang ada di Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas cerpen yang berjudul Ihwal Nama Majid Pucuk karya T. Agus Kaidir, salah satu sastrawan yang berasal dari Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membacakan cerpennya, lalu setelah itu saya akan menganalisis cerpen Ihwal Nama Majid Pucuk ini. Tiap kali nama Abdul Majid disebut, orang-orang di kota kecil kami akan menyautinya dengan satu kata yang diletupkan dengan penuh rasa kecal. Pucuk, oi Majid Pucuk. Sekiranya rajin dan ada luang waktu, bukalah kamus bahasa Indonesia dan kalian akan menemukan diterang menjelaskan dalam 5 arti berbeda. Namun bukan ini yang kami maksud. Ada pucuk lain. Pucuk yang diucapkan sebagai pucok dengan huruf O yang tidak betul-betul bulat. Datanglah ke kota kecil kami, atau kota dan daerah-daerah lain di Sumatera Utara. Dan kalau kalian mendengar seorang yang diminta mengerjakan sesuatu balik bertanya, jelas pucuknya, itu berarti yang bersangkutan sedang ingin memastikan apakah dari pekerjaan tersebut dia akan mendapatkan uang atau tidak. Lalu, kenapa kata yang sesungguhnya tertendensi kocak ini justru diletupkan dengan rasa kesal, bahkan marah tiap kali disematkan di belakang nama Abdul Majid? Kejadiannya belum lama. Adalah Zainuddin Tambi yang jadi mula perkara. Suatu hari menjelang asar, akhir Juli 2019, dia mengaku melintas di depan rumah Marjili Samsuri dan melihat Abdul Majid keluar dari pekarangan dengan langkah tergesa. Rumah Zainuddin berselisih 4 rumah dari rumah Marjili, sedangkan dengan Abdul Majid persis bermuka-muka. Dipisahkan jalan selebar tak lebih dari 1,5 meter. Waktu itu Zainuddin dan Abdul Majid sedang perang dingin karena semangkuk pulut durian. Sebenarnya tak ada yang istimewa. Pulut durian seperti sebelumnya, anyang pakis, urap, bubur, sop, mie gomak, kue tiaw, ikan mas arsik, rendang jengkol, petai bakar, kue rasidah atau minuman racikan sebangsa bandrek atau teh susu telur. Entah sudah berapa puluh kali dikirimkan dan saling dipertukarkan. Tiap mangkuk atau piring atau gelas yang dikembalikan tak pernah dalam keadaan kosong. Dan selama ini semuanya memang baik-baik saja. Namun kali itu berbeda. Pulut durian yang dimasak istri Abdul Majid ternyata apek. Mungkin lantaran beras pulut yang terlalu lama disimpan. Zainuddin tersinggung dan menyuruh anaknya mengembalikan pulut durian yang baru dicicipnya setengah sendok itu. Istri Abdul Majid juga Abdul Majid sendiri datang meminta maaf. Tapi Zainuddin dan terutama istrinya rupanya memang betul-betul tersinggung. Belakangan terungkap, istri Zainuddin mengira istri Abdul Majid melakukan pembalasan. 2 hari sebelumnya, dia mengirim sekotak lapis legit ke rumah Abdul Majid. Kue itu sudah berjamur di bagian bawahnya. Dia sama sekali tidak tahu dan baru tahu setelah mendengar istri Abdul Majid berteriak menyuruh anaknya membuang lapis legit tersebut ke tong sampah. Sejumlah orang berupaya mendamaikan, termasuk tentunya Tamsil Kalimaya, kepala lorong kami. Dia mengundang mereka ke rumahnya. Tamsil menyuguhkan gulai kepala ikan kakap dan burung puyuh goreng untuk santapan. Upaya ini gagal total. Perseteruan justru makin terbelit. Zainuddin Tambi dan Abdul Majid membentuk faksi-faksi, mulai dari pos ronda, hajatan, orang kawin, sunatan, bahkan sampai majelis taklim. Begitupun memang sungguh tak seorang pun dari kami yang menyangka perseteruan ini akan sampai ke kantor polisi. Tuduhannya serius pula. Pasal 170 ayat 2 KUHP, penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Begitu pula 1 hari menjelang asar di Akil
Di akhir Juli 2019, Zainuddin Tambi mengaku melintas di depan rumah Marjili Samsuri dan melihat Abdul Majid keluar dari pekarangan dengan langkah tergesa. Kira-kira 2 jam kemudian polisi datang. Anwar Sadat ditemukan mati di parit belakang rumah Marjili. Kepalanya remuk, dekat mayat teronggok sebatang kayu balok berlumpur darah. Anwar Sadat seorang kepala tukang dan dia sedang bekerja membangun loteng di rumah Marjili. Dia akan menggelar kenduri pernikahan anaknya yang sulung. Dan untuk urusan seperti ini, orang-orang di kota kecil kami mau tak mau harus berurusan dengan Abdul Majid. Ada sekian grup organ tunggal, tapi memang tidak ada yang lebih aduhai dari Majid Entertainment. Mereka punya 3 unit keyboard mutakhir dan 9 biduan, 5 perempuan, 3 laki-laki dan 1 madam yang mampu menirukan gaya para penyanyi populer. Undangan sudah disebar, namun sampai menjelang hari H, negosiasi Anwar Sadat dengan Abdul Majid perihal uang sewa keyboard belum juga tuntas. Sadat yang memang terkenal kedekut kikir pelit, nauzubillah, terus menawarkan demi harga terendah. Padahal Abdul Majid sudah memberi potongan 50% lebih. Pertanyaannya, mungkinkah Abdul Majid kesal dan kemudian membunuh Anwar Sadat? Sampai di sini warga lorong terbagi 2. Sebagian bilang tak mungkin, sebagian yang lain bilang mungkin saja. Siapa tahu ada setan kebetulan lewat, bilang mereka. Iya, katakanlah begitu. Namun, apa yang dilakukan Abdul Majid di rumah Marjili Samsuri? Andaikan dia memang berniat membunuh Anwar Sadat, kenapa harus melakukan di rumah orang lain? Apakah dia tidak menemukan lokasi eksekusi lain yang lebih tersembunyi? Kami masih riuh mengira-ngira ketika meluncur kabar mewujudkan dari kantor Polsek Abdul Majid Babak Belur. Sekedipan mata berdebar pula foto-fotonya. Alamak jam. Abdul Majid bengap. Ada 2 benjolan nyaris sebesar telur di jidatnya. Pelipisnya pecah, bengkak dan membiru. Dan dari hidung serta sudut bibirnya mengalir darah. Segera kami berhambur ke sana. Tamsil Kalimaya, anak istri Abdul Majid, dan tak kurang 20 orang lainnya. Tentu di antara kami tak ada Zainuddin Tambi. Setelah memberi kesaksian lebih lanjut bersama Marjili Samsuri di kantor polisi, Zainuddin pulang dan menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Polisi bilang Abdul Majid dikeroyok di sel, namun kepada kami pengakuan Abdul Majid sama sekali berbeda. Bukan tahanan yang mengeroyok, katanya, berbisik. Lantas Abdul Majid dalam bisik yang lebih lirih menyebut saat dia diperiksa, sejumlah orang berseragam dan tidak berseragam datang dan memaksanya mengaku membunuh Anwar Sadat. Selain dipukuli, ditendang, dia juga disetrum dan jari-jari tangannya dijepitkan ke selap pintu. Ada juga yang mengetuk dengkulnya dengan martil. Apakah mereka polisi? Abdul Majid mengangkat bahu. Mungkin, bisiknya makin lirih. Istri Abdul Majid meraung. Sejumlah wartawan datang dan sebentar kemudian berita tentang laki-laki yang dipaksa mengaku melakukan pembunuhan beredar. Dan tak perlu menunggu lama pula. Bermacam versi berita dengan beragam variasi bumbunya melesat. Identitas Abdul Majid diungkap, mulai dari pengusaha organ tunggal sampai sebutan mantan artis yang pernah tampil di TV RI Programa Medan dan terkenal lantaran sering melantunkan lagu-lagu Pens of Fonda. Juga nama istrinya, nama anaknya, bahkan nama kucing-kucing dan nama burung peliharaannya. Polisi yang awalnya berkeras menyebut Abdul Majid sebagai pelaku pembunuhan Anwar Sadat pelan-pelan mulai goyah, terlebih setelah kami mendengar unjuk rasa. Kami datang ke gedung DPRD kota dan provinsi dan meminta para wakil rakyat itu mendesak polisi melakukan 3 hal. Mengeluarkan Abdul Majid dari tahanan, mengungkap pelaku sebenarnya, dan menghukum oknum-oknum yang memaksanya membuat pengakuan palsu. Pemberitaan di media juga makin kencang. Kapolres ikut berkomentar, pun Kapolda, bahkan menteri. Mereka mengecam upaya pengambing hitaman Abdul Majid.
Hari kemudian Abdul Majid dibebaskan, kami bergembira. Istri Abdul Majid membuat syukuran, masak nasi kuning dengan urap, telur, dan ikan asin, dan dibagi-bagi ke seluruh warga lorong, kecuali ke rumah Zainuddin Tambi dan Marjili Samsuri. Punggung didirikan di depan rumahnya, dan ketiga keyboard miliknya dikeluarkan sekaligus. 9 biduan keyboardnya untuk kali pertama tampil berbarengan. Wartawan juga datang dan dihadang mereka. Abdul Majid bilang akan mendesak polisi menghukum penganiayaan dirinya. Mereka harus dipecat, serunya lantang. Dia juga meminta pelaku sebenarnya, serta orang yang menuduhnya diseret ke penjara. Kalimat terakhir ini disuarakan melalui mikrofon dari atas panggung. Pernyataan Abdul Majid segera jadi berita yang paling banyak dibaca di media-media daring. Ribuan pendapat hinggap di kolom komentar. Rata-rata memberi dukungan. Esoknya nama Abdul Majid juga bertengger gagah di halaman depan koran. Kami merasa bangga, tetapi tidak lama. Kebanggaan runtuh hanya sepekan berselang tatkala kami membaca berita-berita lanjutan yang isinya justru memojokkan dia. Dalam berita tersebut, Abdul Majid tidak dapat lagi dihubungi, tidak mau lagi memberi pernyataan. Dia diduga menerima uang damai dari oknum-oknum yang menyiksanya. Tak disebut berapa dalam berita, tapi entah berangkat dari informasi mana, di lorong kami dan lorong-lorong lain, lenting ucap selam menyelam menyebut jumlahnya tidak kurang dari 500 juta. Abdul Majid membantah, lalu kenapa berhenti? Kenapa tidak menuntut lagi? Dia punya jawaban, tapi tak ada yang percaya. Sejak itu kami menyebut Majid Pucuk sebutan dengan nada kesal. Dan tetap begitu. Meski Abdul Majid sudah tak lagi tinggal di lorong kami, sekitar setengah tahun pasca kejadian dia pindah menyusul Zainuddin Tambi dan Marjili Samsuri yang angkat kaki 3 bulan sebelumnya. Terkait pelaku pembunuhan Anwar Sadat sendiri beredar sejumlah nama yang dicurigai, namun kami sudah tak lagi peduli. Demikian, itulah cerpen dari Ihwal Nama Majid Pucuk karya T. Agus Kaidir. Selanjutnya, saya di sini akan menganalisis cerpen tersebut. Berdasarkan cerpen tersebut dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa cerpen Ihwal Nama Majid Pucuk karya T. Agus Kaidir adalah sebuah karya sastra yang menceritakan tentang konflik sosial dan psikologis dalam masyarakat kecil di Sumatera Utara. Berlatar belakangi oleh kontroversi yang melibatkan seorang tokoh bernama Abdul Majid. Cerpen ini menggambarkan bagaimana nama dapat menjadi subjek kesalahan dan stigma bagi seseorang. Abdul Majid yang sering disapa Majid Pucuk menjadi korban intimidasi dan tekanan dari masyarakat setelah mengaku melakukan pembunuhan tanpa alasan yang jelas. Kisah ini mengulas tema uang tutup mulut dan bagaimana perubahan status sosial dapat memicu reaksi keras dari masyarakat. Melalui cerita yang kompleks dan dramatis, T. Agus Kaidir mengkritik sistem sosial yang cenderung memberikan label negatif tanpa pertimbangan yang adil. Cerpen ini juga menyoroti pentingnya percaya diri dan menghargai perbedaan individu, seperti yang dikatakan dalam kutipan awal cerpen. Nama bukanlah segalanya, yang terpenting adalah kepribadian dan karakter seseorang. Penyampaian cerita yang kuat dan analisis sosial yang tajam membuat Ihwal Nama Majid Pucuk menjadi salah satu cerpen terbaik tahun 2002 menurut penghargaan dari Kompas. Demikian pembahasan cerpen yang saya analisis. Semoga itu bisa menjadi manfaat bagi audiens. Terima kasih.